Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di tempat yang juga sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah Allah, yaitu di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam majelis yang juga majelis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya membawakan kajian tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang bertemakan bagaimanakah kita mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengangkat satu ayat ya dari surah Al-Jumu'ah, yaitu ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi di sinilah bangsa yang buta huruf, artinya yang tidak mengenal hakikat kebenaran, yaitu bangsa, khususnya bangsa Arab pada saat itu. Mereka tidak memiliki petunjuk Alkitab, tidak ada mereka punya pedoman hidup. Jamaah sekalian, karena begitu jauhnya mereka dari tuntunan kebenaran, ya, itu tentu terjadi setelah kurang lebih jarak diutusnya Nabi Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 500 tahun. Berarti 500 tahun itu sudah ya kekosongan Nabi dan Rasul, sehingga ilmu ya kebenaran itu sudah semakin terkikis, mengalami degradasi.
penurunan pengetahuan tentang jalan yang benar. Apatah lagi yang ada pada bangsa Arab yang tidak memiliki tuntunan hidup. Di sini disebutkan dalam kitab ini, jamaah sekalian, bahkan disebutkan dalam ayat, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min qablu la fi dhalalim mubin, sungguh mereka benar-benar di atas atau di dalam kesesatan yang sangat sesat, ya, yang sangat sesat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya tuntunan hidup. Kita saja juga jemaah sekalian, seandainya kita tidak memiliki Al-Quran sebagai pedoman kita maka menjadi orang yang paling tersesat, lebih sesat daripada binatang. Meskipun kita memiliki mata, meskipun kita memiliki telinga, meskipun kita memiliki hati, tetapi kalau tidak ada tuntunan hidup, pedoman hidup, maka kita akan tersesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang terjadi pada bangsa Arab di kota Mekah khususnya ketika itu, sehingga dibangkitkanlah seorang nabi dan rasul untuk melakukan reformasi secara totalitas. Jamaah sekalian, untuk meluruskan, ya, keyakinan mereka yang sudah lama menyimpang ratusan tahun. Di sini saya akan, jamaah sekalian, sebagai prolog ini, sebagai mukaddimah, dan juga kita akan tarik nanti bagaimana kita punya sikap, bagaimana ekspresi kita, bagaimana kita punya perwujudan kita terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, disebutkan dalam tafsir ini tafsir jamaah sekalian, ya, namanya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ya, seorang ulama yang menafsirkan ini atau yang menuliskan ini kitab, jamaah sekalian, yang bernama Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, kurang lebih seabad yang lalu. Jamaah sekalian, di sini beliau mengatakan bahwasanya, ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan anugerah yang paling terbesar di antara anugerah-anugerah yang lainnya. Jamaah sekalian, anugerah yang terbesar, nikmat yang paling terbesar. Jangan kita kira nikmat yang terbesar itu harta, Pak. Jangan kita kira nikmat yang terbesar itu jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan. No, bukan itu. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah semuanya itu dimiliki oleh orang Arab. Mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang bagus. Mereka juga sebagai kepala-kepala suku. Mereka juga seorang pedagang, seorang kaya raya juga mereka. Tetapi itu tidak ada dipandang oleh Allah sesuatu yang lebih mulia tatkala mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tidak ada artinya semua itu. Hartanya, jabatannya, nasabnya, keturunannya. Jamaah sekalian, tidak ada semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian cantikkah jelekkah,
jasad-jasad kalian, tinggikah, kuruskah, gemukkah, hitamkah. Allah tidak melihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Itu yang menjadi ukuran di hadapan Allah. Itu yang menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah, hati kita. Bagaimana hati kita ini? Sudah benar tidak berjalan di atas jalan Allah? Bagaimana kita punya amalan? Sudah benar tidak berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, karena orang Arab khususnya kota Mekah ketika jamaah sekalian dalam rentang ratusan tahun tidak memiliki pedoman hidup jalan yang lurus, sehingga diutuslah Rasulullah SAW untuk mereformasi amal-amal mereka dan akidah-akidah mereka ataupun hati-hati mereka yang sudah lama menyimpang. Jamaah sekalian, oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh As-Sa'di, jamaah sekalian, inilah nikmat yang paling terbesar. Tidak ada lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan lanjutkan. Coba jamaah sekalian, dalam rentang ratusan tahun manusia ketika itu seperti binatang, disebutkan Pak di sini, seperti binatang. Wa yatakhallaquna bi akhlaqis siba ad-dariyah ya'kulu qawiyuhum dha'ifahum wa qad kanu fi ghayatil jahli bi ulumil anbiya. Ini bukan perkataan saya Pak, saya cuma menukilkan saja perkataan ulama yang hidup di abad 13 Hijriah yang bernama Syekh Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Mereka itu ya, orang Arab ketika itu jamaah sekalian jahil dalam dua dimensi. Jahil dalam masalah akidah, yang kedua jahil dalam masalah akhlak. Jamaah sekalian, apakah ada kejahilan yang lebih parah daripada ini? Kalau orang tidak tahu internet, no problem, Allah tidak akan tanya nanti kenapa kau tidak tahu internet. Allah tidak akan tanya kenapa kau tidak punya kuota. Allah tidak akan tanya kenapa kau tidak tahu WhatsApp. Allah tidak akan tanya. Tapi Allah tanya nanti bagaimana akidah kamu. Allah tanya nanti bagaimana akhlak kita. Itu yang menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah yang terjadi jamaah sekalian di bangsa Arab, yaitu mereka jamaah sekalian ya bayangkan dikatakan kebodohan di atas kebodohan, fi ghayatil jahalah. Ini disebutkan ini Pak, ghayatil jahalah, artinya sangat bodoh. Bukan cuma jahil, tapi di atasnya Pak. Jamaah sekalian, bahkan mereka jamaah sekalian berakhlak dengan akhlak seperti binatang. Binatang buas. Bukan binatang ada dua. Ada binatang yang tidak buas, ya seperti sapi, unta, itu tidak buas. Ada binatang buas seperti singa, ular, serigala, beruang, itu buas. Begitulah siapa yang membicarakan ini? Orang Arab sendiri. Ini As-Sa'di orang Arab, tinggal di Arab. Dia menceritakan sendiri bagaimana sukunya. Jamaah sekalian, tapi sukunya ini pada saat itu belum lagi beriman kepada Allah. Jamaah sekalian, berakhlak dengan akhlak apa kata beliau? Ya, dengan akhlak seperti akhlak binatang buas, Pak. Lihat maki binatang buas. Siapa yang berani mendekat dengan serigala Pak, langsung diterkam. Siapa yang mendekat dengan ular, langsung dipatuk. Begitulah. Oleh karena itu kata beliau, yaqulu qawiyuhum dha'ifahum, maka yang kuat akan memakan yang lemah.
Siapa yang kuat, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya harta akan menindas orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuasaan akan begitulah yang terjadi. Begitulah yang terjadi jamaah sekalian. Seperti apa? Seperti adanya namanya perbudakan. Coba perbudakan ketika itu Pak. Perbudakan, orang itu dijual beli. Tidak ada harganya Pak. Jamaah sekalian. Maka Islam datang jamaah sekalian untuk memerdekakan perbudakan. Dimerdekakan perbudakan jamaah sekalian, diangkat derajat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad kanu fi ghayatil jahli bi ulumil anbiya, dan sungguh mereka benar-benar sangat jahil, sangat bodoh terhadap ilmu-ilmunya yang dibawa oleh para anbiya. Siapa itu anbiya? Yaitu para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul ini Pak, ya, yang kita kenal dengan 25 nabi dan rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, membawa ilmu. Kenapa mereka membawa ilmu? Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu inilah yang sebagai pedoman hidup manusia. Jamaah sekalian. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya terjadi keputusan, ya terjadi namanya stagnan, ya berhentinya itu kerasulan kurang lebih 500 tahun antara jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, 500 tahun jamaah sekalian. Apalagi ketika itu kitabnya Nabi Isa, Injil, ketika itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jamaah sekalian, wajarlah ketika itu orang-orang Arab semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masalah akidah, keyakinan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu apa? Mereka di sini disebutkan yata'abbaduna lil asjari wal asnami wal ahjari. Mereka itu menyembah pohon-pohon. Pohon-pohon disembah Pak. Iya, ada iktikaf di pohon, ada yang meminta-minta di pohon, ada yang memberikan sesajenan sesuatu ke pohon, ada yang meminta sesuatu kepada pohon, dan ada yang menyembah sujud dan seterusnya jamaah sekalian. Kepada patung-patung juga, patung-patung yang dia buat sendiri, yang dianggap patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga kepada batu-batuan jamaah sekalian, itu mereka sembah jamaah sekalian, menjadikan semua itu sebagai wasilah, sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak pernah dalam syariatnya menjadikan pohon-pohon, menjadikan berhala-berhala, menjadikan patung-patung, menjadikan batu-batuan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan itu semua sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua Pak, ya, kebobrokan, kejahilan yang ada pada bangsa Arab dalam masalah akidah, menyimpang jamaah sekalian, bukan menyembah kepada Allah. Ya, sekalipun dia menyembah kepada Allah, tapi dia mensyirikatkan, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, sebagaimana yang tadi disebutkan, dengan pepohonan, dengan batu-batuan, dengan patung-patungan dan seterusnya. Yang kedua, kejahilan mereka, kebodohan mereka dalam masalah akhlak. Dalam masalah akhlak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ini adalah orang-orang yang
jamaah sekalian, jauh daripada kebenaran, sangat jauh daripada kebenaran dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, sehingga perlu diutus orang Rasul untuk memperbaiki akidah dan akhlak-akhlak mereka. Itu solusinya, jamaah sekalian. Diutuslah Rasulullah SAW dari kalangan mereka, bukan dari kalangan malaikat. Kenapa diutus Nabi itu bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin? Supaya manusia bisa mengikutinya, karena sesama manusia. Nabi Muhammad itu manusia, Pak, sama seperti kita. Nabi Muhammad makan dan minum. Nabi Muhammad SAW juga punya istri. Nabi Muhammad juga mengantuk. Nabi Muhammad juga pernah sakit. Jamaah sekalian, sama seperti kita, cuma beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bukan Tuhan. Ya, sebagaimana umat Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, kan? Ya kan? Padahal Allah katakan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita pun juga tidak bisa menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, meskipun Nabi memiliki mukjizat-mukjizat. Contoh, apa mukjizat Nabi? Nabi pernah menunjuk bulan terbelah, Pak, sebanyak 2 kali, Pak, pernah terjadi kejadian. Beliau tunjuk bulan terbelah menjadi 2. Itu untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan sekedar manusia, tapi dia seorang Rasul yang kalian harus terima kerasulannya. Ada misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Nabi Muhammad tuh jamaah sekalian adalah pembawa misi, visi dan misi. Jamaah sekalian, apa visi beliau? Visi beliau adalah bagaimana manusia ini bisa masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Itu visi beliau. Apa misinya? 2, membersihkan akidah dan memperbaiki akhlak. Itu misi beliau. 23 tahun, Pak, beliau lakukan itu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jamaah sekalian, itu misi beliau. Ini akan disebutkan dalam ayat ini, sebentar saya bacakan. Jamaah sekalian, apa misi beliau? Jadi Nabi Muhammad diutus itu bukan cuma sekedar diutus, membawa misi. Bukan misi dunia. Ini juga harus kita garis bawahi, bukan misi dunia. Bukan, tapi misi akhirat. Kalau sudah misi akhirat, Pak, dunia ikut. Tapi kalau membawa misi dunia, akhirat tidak ikut. Sebagai contoh apa? Kalau kita menanam padi, maka ikut juga tumbuh rumput. Ya, saya bukan petani, Pak, tapi saya yakin para petani pasti tahu. Kalau kita menanam benih padi, maka yang tumbuh juga ikut, yang ikut juga tumbuh, rumput juga ikut bersamaan dengan padi. Tapi kalau ada yang menanam rumput, apakah ada tumbuh padi, Pak? Saya yakin tidak ada. Tidak ada. Sama juga Nabi Muhammad membawa misi akhirat. Ya, bukan misi dunia. Kenapa? Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ana a'lamu bi umuri ukhrakum. Atau kama qala Nabi sallam, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripada saya. Adapun masalah akhirat, masalah agama, saya yang lebih tahu daripada kalian. Jamaah sekalian, oleh karena itulah Nabi, jamaah sekalian, membawa misi akhirat. Kenapa? Karena manusia itu, jamaah sekalian, maju dalam dunianya,
tetapi mundur dalam agamanya. Itu yang terjadi di negeri Arab. Perdagangan maju. Siapa yang terkenal orang Arab Pak sampai sekarang? Orang Arab itu pedagang. Ya. Orang Arab itu pedagang, Pak. Apa pekerjaan itu orang Mekah? Buka surah li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kerjanya, Pak, itu orang Arab berdagang ke kota Yaman, ke kota Syam. Musim dingin, musim panas, itu kerjanya, Pak. Orang Arab itu pedagang. Bukan petani. Beda dengan orang Madinah. Kalau orang Madinah itu pekebun. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, Nabi SAW membawa misi akhirat, maka dunia juga ikut. Ya, dunia juga ikut. Jamaah sekalian, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sehingga apa yang terjadi, jamaah sekalian, yang tadinya orang Arab, jamaah sekalian, pada saat itu, ya, mereka dalam kebodohan, ya, mereka dalam, ya, keadaan yang jauh sekali dari tuntunan agama. Setelah mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang dijamin masuk surga, Pak. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama awal mula masuk Islam dan yang membela agama Islam, siapakah itu? Kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum dari Mekah, kota Mekah, Ansar kota Madinah. Dan siapa yang mengikuti mereka, maka Allah pun ridho kepada mereka, suka kepada mereka, maka mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mempersiapkan baginya surga yang mereka kekal selama-lamanya. Diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Diabadikan dalam Al-Quran. Yang tadinya bangsa yang penuh dengan kebodohan, jamaah sekalian, dalam segala lini kehidupan, setelah dia menerima Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun jamaah sekalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka jamaah sekalian sebelum meninggal dunia, mereka sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga yang kekal selama-lamanya. Berarti kesimpulannya adalah, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, apa kata Allah dalam ayat itu? Dan siapa yang mengikuti mereka, siapa yang mengikuti kaum Muhajirin dan Ansar dengan ikutan yang sebaik-baik, yang sebenar-benarnya, maka pun Allah pun akan ridho kepada mereka. Begitu juga kita, kalau kita mengikuti jalan mereka, jalan kaum Muhajirin dan Ansar, kita ikuti akidah mereka, kita ikuti akhlak mereka, jamaah sekalian, insya Allah Allah akan ridhoi kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga, kita kekal selama-lamanya. Itulah tujuan kita yang sebenarnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah sekalian, jadi apa bentuk ekspresi kita, bentuk, ya, pengamalan kita kepada Nabi Muhammad kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian? Yaitu yang pertama, kita harus, jamaah sekalian, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, kalau kita benar-benar mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jangan ditolak selama itu hadis yang sahih. Jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada kaummu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, apa kata Nabi? Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kita mengaku cinta kepada Nabi, ikuti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita kerjakan. Tentu dengan sekemampuan kita. Kata Nabi, "Wa ma amartukum bi syai'in ya fa'tu minhum mastata'tum." Apa saja yang saya perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Dan apa saja yang saya larang, kata Nabi, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang Nabi larang, maka kita harus meninggalkannya, tidak boleh mengerjakannya. Jamaah sekalian, jadi jelas yang pertama, ya bagaimana sikap kita atau bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, bukan cuma sekedar di bibir. Kalau di bibir Pak, gampang sekali, saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Itu gampang, cuma di bibir Pak. Tapi bibir ini bisa berbohong. Harus dibuktikan dengan apa kecintaan kita setelah kita mengucapkan saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Saya adalah umat Muhammad SAW. Apa buktinya? Yang pertama adalah kita harus membenarkan apa yang disabdakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Jamaah sekalian, jangan kita pilih-pilih. Wah, ini nampaknya ini hadis tidak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Tidak bisa. Kalau dia itu hadis yang sahih, harus kita sami'na wa ta'na, harus kita ikut dan taati. Jangan seperti umat Yahudi. Itu umat Yahudi Pak, tidak ada umat yang paling membangkang, melebihi pembangkangan umat Yahudi. Jangankan orang lain yang dibangkang Pak, Allah pun dibangkang, Allah pun didurhakai oleh umat Yahudi. Allah, nabinya saja, jamaah sekalian, ada yang dibunuh. Kurang lebih jamaah sekalian 60 para nabi dibunuh oleh mereka, umat Yahudi. Jamaah sekalian, padahal dia mengaku sebagai pencinta, dia mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, tetapi cuma di mulut saja, tidak ada buktinya. Jamaah sekalian, sama tonji Pak, kalau kita misalnya cinta kepada istri kita, wahai istriku saya cinta kepadamu, tapi mana buktinya? Pasti istri kita mau, mana bukti kita cinta kepada saya, mana bukti tak? Pasti orang membutuhkan bukti. Sama juga kita sebagai umat Rasulullah SAW, mana buktinya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita menjalankan sunnahnya atau belum? Sebagai contoh, sunnah Nabi sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, sholat berjamaah di masjid, ini khususnya laki-laki ya. Kalau perempuan yang wajibnya di rumah, laki-laki wajibnya di masjid. Ya, meskipun ada juga ulama mengatakan tidak wajib, cuma sunnah saja, sangat dianjurkan. Iya, sekalipun sangat dianjurkan, tetap kita mengikuti Nabi, karena Nabi tidak pernah sholat fardu di rumahnya. Tidak pernah Pak, tidak pernah Nabi sholat zuhur di rumahnya. Jamaah sekalian, selalu berjamaah. Bahkan sampai dalam keadaan perang, dalam keadaan perang pun Nabi berjamaah dengan sahabat. Perang, apalagi dalam keadaan aman. Ini contoh saja. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, mari kita sholat berjamaah di masjid. Back to the mosque, kembali ke masjid. Jamaah sekalian, ini contoh saya satu Pak. Banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Jamaah sekalian, sunnah-sunnah. Di antara sunnah yang lainnya adalah apa? Nabi itu suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, jamaah sekalian. Bahkan disebutkan beliau itu sebelum tidur biasa beliau membaca surah Al-Mulk. Ya, meskipun hukumnya cuma sunnah saja, jamaah sekalian, tidak wajib. Intinya jamaah sekalian adalah, sudahkah kita menghidupkan rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran? Sudahkah kita sering membaca Al-Quran? Sudahkah kita mempelajari Al-Quran? Sudahkah kita mentadaburi Al-Quran? Jamaah sekalian, inilah yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua.
Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, kita harus mesti kerjakan jamaah sekalian. Meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, kalau beliau larang, ya apa yang beliau larang dalam hadis-hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau, maka kita harus tinggalkan jamaah sekalian. Ya, kemudian kita jamaah sekalian tidak melakukan satu amalan ibadah kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian terkait ya tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, bukan cuma sekedar kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi yang terpenting adalah apakah sudah ada bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Karena itulah yang menjadi barometer ya ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah tatkala kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini jamaah sekalian, ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Sebagai contoh jamaah sekalian, membenarkan apa yang beliau sampaikan, ini contoh saja ya, secara akal sehat barangkali kita tidak terima, tapi itulah sabda Rasulullah. Sebenarnya bukan akal yang tidak terima, tapi sebenarnya hawa nafsu kita. Karena akal yang sehat itu selamanya, kata ulama, tidak akan pernah bertabrakan dengan wahyu. Tidak pernah bertabrakan, Pak. Kalau bertabrakan berarti kita harus memvonis akal kita rusak. Bukan wahyu yang salah, tapi akal kita yang rusak atau kita belum bisa memahami itu. Contoh, ini contoh saja. Saya juga mengutip dari perkataan para ulama. Seperti misalnya dalam hadis, apabila ada lalat yang masuk ke tempat minuman atau tempat ya yang cair, yang minuman, kata Nabi, maka celupkanlah, baru angkat, buang. Setelah itu boleh diminum. Karena kata Nabi, karena kenapa dicelupkan? Karena salah satunya itu ada, salah satu sayapnya itu ada yang membawa penyakit, ada yang membawa obat. Kenapa mesti dicelupkan? Ya, karena ketika dalam riwayat yang lain, ketika itu lalat itu jatuh, Pak, maka dia bertumpu dengan sayap yang membawa penyakit. Supaya penyakitnya tidak menyebar, maka dilawan dengan dicelupkan semuanya, supaya itu sayapnya tenggelam dua-duanya, sehingga dia terjadi tarik menarik. Ya, terjadi tarik menarik antara sayap yang membawa penyakit dengan sayap yang membawa obat. Jadi dikalahkan dia, Pak. Itu tuntunan Nabi. Barangkali kita belum pernah mendengar, barangkali, atau sudah mendengar kurang kita amalkan. Jadi kata Nabi, idza waqa'ad dubabu ala ina ahadikum, apabila ada satu lalat, ya, tapi ini lalat ya, lalat, bukan yang lainnya, lalat, disebutkan cuma lalat, jatuh ke tempat air minum, apakah coto Makassar, yang penting ada kuah-kuahnya. Jangan langsung dibuang, tapi dicelupkan dulu semua, supaya itu sayapnya itu tenggelam semua, dua sayapnya itu. Setelah itu baru buang. Silakan minum, insya Allah aman. Jangan langsung dibuang air minumnya. Ini air minumnya kotor, ada lalatnya. Tidak. Kalau kita celupkan, insya Allah aman. Karena lalat itu tidak bernajis, sama seperti nyamuk, dia tidak najis. Jadi setelah itu kita boleh minum, tapi dengan syarat kita celupkan dulu. Apa hubungannya dengan kajian kita pada hari ini? Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita membenarkan perkataan Nabi.
Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, benarkan perkataan Nabi ini. Ini hadis yang sahih. Jangan kata itu Nabi barangkali asal-asalan, itu masa benar itu. Nabi itu jamaah sekalian mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, surah An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata-kata kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Nabi, uktubu min fiyya wa ma kharaja min fiyya illa haq. Tulislah, kata Nabi, apa yang keluar dari mulutku, catat itu, karena tidak ada yang keluar dari mulutku melainkan kebenaran. Jadi Nabi itu Pak, apa yang dia ucapkan itu kebenaran Pak, sehari-harinya, setiap detiknya Pak. Apakah di rumahnya bersama dengan sahabat, apakah di masjid, apakah dia sedang safar Pak, tidak ada. Itu sahabat Pak, dia catat, dia bisa mencatat atau dia hafalkan Pak, sahabat. Itu perkataan Nabi Pak, beda dengan perkataan kita. Banyak hoaxnya, banyak bohongnya, banyak yang sia-sianya, banyak yang tidak ada manfaatnya. Perkataan Nabi Pak tidak ada hoax, tidak ada yang sia-sia, semuanya hak. Karena apa? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Pak. Sunnah itu kata Nabi, inni utitum al-Qur'ana, utitul Qur'ana wa ma ma'ahu. Sesungguhnya saya diberikan Al-Qur'an yang bersama dengannya, itu sunnah Nabi. Sebagaimana ini Pak, ya maaf saya lupa tadi menjelaskan ini, ayat yang terakhir atau potongan ayat yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi datang diutus untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 3 tugas Nabi sebagaimana dalam ayat ini jamaah sekalian, Al-Jumu'ah ayat 2. Yang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Berarti apa kewajiban kita kepada Nabi Pak? Kita harus rajin membaca Al-Quran, karena Nabi tugasnya Pak menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. 30 juz Pak Nabi sampaikan kepada umatnya yang ada di kota Mekah dan Madinah. Bahkan beliau menuliskan surat jamaah sekalian kepada raja-raja Persia, Romawi, Raja Mesir, Raja Yaman, dan seluruh jamaah sekalian. Dituliskan semua mengajak manusia kepada Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian. Berarti kewajiban kita kepada Nabi adalah apa? Mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran jamaah sekalian. Kalau kita mengaku sebagai Nabi, membaca Al-Quran jamaah sekalian, sangat naib bagi kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran. Nanti misalnya bulan Ramadan baru membaca Al-Quran, ini kesalahan yang sangat fatal. Al-Quran bukan cuma dibaca pada bulan Ramadan atau nanti kematian baru orang baca Quran. Bukan itu. Al-Quran dibaca setiap saat, setiap hari. Begitulah Rasulullah SAW jamaah sekalian. Yang kedua, jamaah sekalian, apa tugas Nabi dan apa kewajiban kita kepada Nabi adalah Nabi jamaah sekalian menyampaikan, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada para sahabat Nabi SAW. Diajarkan Pak akhlak-akhlak mulia. Contoh misalnya, ya sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, terjadi dialog antara Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara, jubirnya, dengan Raja Najasyi. Apa kata Raja Najasyi? Apa yang Nabi kalian perintahkan kepada kalian? Dia mengatakan, Nabi kami memerintahkan kami untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk menjaga salat, untuk membayar zakat, untuk berpuasa, untuk menunaikan ibadah haji. Ya, begitu juga Nabi kami menyuruh kami untuk berkata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, untuk menyambung tali silaturahim, tidak memutus tali silaturahim, untuk bersifat akhlak-akhlak yang baik yang lainnya. Jamaah sekalian, itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan ke sahabat ini akhlak yang baik. Jamaah sekalian, ini akhlak yang buruk harus ditinggalkan, ini akhlak yang baik. Nabi ajarkan kepada sahabat, jamaah sekalian, bagaimana menjaga kemaluan di zaman sebelum Nabi diutus Pak. Orang Arab jamaah sekalian sangat ketika itu perzinahan merebak di mana-mana.
Orang minum ballo di mana-mana Pak. Pernah Madinah banjir ballo. Madinah Pak pernah banjir khamar, minuman keras Pak. Madinah. Karena kebiasaannya orang Arab tuh Pak minum minuman keras. Sehingga turun itu ayat tentang larangan minuman keras Pak, itu berangsur-angsur Pak sampai tiga ayat turun Pak. Nanti ayat yang ketiga itu nanti di Madinah Pak. Ketika itu Madinah Pak banjir ballo, banjir apa namanya? Banjir minuman keras. Bayangkan Pak setiap rumah itu Pak berarak-arak, berkendi-kendi itu bukan jerigen, kendi-kendi itu minuman keras Pak. Nanti ditumpahkan. Madinah, kota Madinah Pak ketika itu Pak banjir Pak, banjir. Jamaah sekalian, yang terakhir adalah Nabi mengajarkan kepada sahabat atau kepada orang-orang Arab tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti apa kewajiban kita kepada Nabi? Kita harus belajar Al-Quran dan harus belajar juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah jamaah sekalian, sebagaimana panitia kita di sini di Carangki, jamaah sekalian, Masjid Darul Faizin mengadakan taklim setiap pekan, itu gunanya untuk agar kita belajar Al-Quran, belajar kita hadis-hadis Nabi SAW. Karena apa yang saya sampaikan ini Al-Quran Pak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, ayat yang saya baca itu Al-Quran. Saya tidak baca-baca yang lainnya. Saya bukan membaca kalam-kalam filsafat, ahli-ahli mantik, tapi adalah perkataan Allah dan Rasulnya Pak. Itu yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita mengaku sebagai Muslim tidak pernah kita mempelajari Al-Quran. Apa itu mempelajari Pak? Mempelajari bukan cuma sekedar dibaca. Itu namanya membaca, mempelajari, mengkaji Pak. Dikaji itu Al-Quran. Oh ini maksudnya, oh ini pelajarannya, oh ini yang diinginkan. Itu namanya mengkaji Pak. Jadi ada membaca, ada mengkaji Al-Quran, ada membaca hadis, ada mengkaji hadis. Itulah yang Nabi lakukan Pak, membacakan Al-Quran kepada umatnya. Yang kedua mengajarkan tentang akhlak yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Oh ini tafsirannya, ini maknanya, oh ini hikmahnya. Begitu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga perlu diajarkan, jamaah sekalian. Oleh karena itu juga kita mesti menyampaikan hadis-hadis Nabi dan juga dijelaskan maksudnya, jamaah sekalian. Dijelaskan maksudnya. Itulah kewajiban kita kepada Rasulullah kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun, ada pepatah Arab atau syair Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, tetapi Laila tidak mengaku kecintaannya. Karena apa? Karena cuma sekedar saya cinta. Mana buktinya? Anda mengaku cinta kepada Nabi, mana buktinya? Anda malas membaca Al-Quran. Anda tidak mau memperbaiki akhlak Anda. Yang ketiga, Anda tidak mau mengkaji Al-Quran Sunnah. Apa buktinya? Jamaah sekalian. Ya, jadi bukti kita kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kalau sahabat jamaah sekalian rela mati demi Nabi. Ketika perang Pak, apakah perang Uhud, perang Badar, ketika ada panah-panah atau tombak-tombak Pak yang menyasar pada Nabi, sahabat yang pasang badan. Sahabat Pak yang pasang badan Pak, dia rela terkena tombak, terkena panah demi keselamatan Nabi Pak. Jamaah-jamaah sekalian, begitu cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian. Oleh karena itulah, kalau kita ingin meskipun kita tidak ketemu Nabi secara langsung, tetapi kita bisa mengikuti sunnah Nabi, kita bisa mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan dipertemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian. Ada satu hadis lagi. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi, ma'adatta lis-sa'ah, apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa kata dia? Ya, uhibbullah wa rasulah, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cuma itu dia siapkan Pak. Dia katakan, saya siapkan, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Ya, almar'u man ahabba, sesungguhnya seseorang itu akan bersama nanti di surga dengan orang yang dia cintai.
Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada sunnahnya jamaah sekalian, kita mengikuti sunnahnya, insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya. Kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian. Yakin dan yakinlah jamaah sekalian. Meskipun kita belum pernah bertemu di alam dunia, kita tidak pernah melihat langsung di alam dunia, tapi kalau kita yakin dengan sunnah-sunnah beliau, kita ikuti sunnah beliau jamaah sekalian, yakin dan yakinlah kita akan bertemu di surga dengan beliau. Kita akan bersama dengan Rasulullah SAW jamaah sekalian. Sebagaimana tadi sahabat, sesungguhnya seorang itu kata Nabi, kelak dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Demikian jamaah sekalian. Bagaimana Ji? Cukup Ji? Demikianlah jamaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi khususnya dan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jalan Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf, yang kurang berkenan dari pribadi saya dan godaan syaitan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada jemaah sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.